Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putriana, stambuk A40118453 kelas J. Pengertian desil. Desil merupakan bilangan yang difungsikan sebagai ukuran pemusatan data menjadi 10 bagian yang sama. Artinya adalah, secara matematis biasa dilambangkan sebagai huruf D. Desil terbagi menjadi 9 macam, yaitu D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, dan D9. Rumus desil data tunggal. D sama dengan desil, I sama dengan bilangan bulat kurang dari 10, dalam kurung 1, 2, 3, 4, dan 9. N banyaknya data. Berikut contoh soal nilai desil data tunggal. Dalam mencari nilai desil pada data tunggal dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini. Nilai pada pelajaran statistik I terdapat sebanyak 10 mahasiswa dengan nilai 60, 80, 90, 70, 85, 95, 75, 65, 70, dan 65. Maka tentukanlah nilai desil D6. Penyelesaian. Untuk menyelesaikan soal desil data tunggal, yang pertama, mengurutkan data mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. 60, 65, 65, 70, 70, 75, 80, 85, 90, 95. Yang kedua, masukkan data ke rumus utama. Rumus utama data tunggal adalah D6 sama dengan data ke-6 tambah 0,6 dalam kurung data ke-7 kurang data ke-6. D6 sama dengan 75 tambah 0,6 dalam kurung 80 kurang 75. D6 sama dengan 75 tambah 3. D6 sama dengan 78. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka urutan D3 menunjuk ke nilai 78. Berikut kelompok data rumus desil. Rumus kelompok data rumus desil adalah I sama dengan bilangan bulat kurang dari 10 dalam kurung 1, 2, 3, 4, dan 9. TB sama dengan tepi bawah kelas desil. N sama dengan jumlah seluruh data. F dalam kurung K jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. F dalam kurung I frekuensi kelas kuartil. P panjang kelas interval. Berikut contoh soal mencari nilai data kelompok. Dalam mencari nilai desil pada data tunggal dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini. Kelompok data rumus. Maka tentukanlah hasil dari nilai desil D6. Penyelesaian. Mencari sebuah kelas interval selang. 2. Masukkan pada rumusan utama data kelompok interval. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka urutan D8 menunjuk ke nilai 43. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmawati. Saya akan menjelaskan tentang kuartil dan cara menemukan nilai kuartil dari data berkelompok. Yang pertama, pengertian kuartil. Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan ke dalam 4 bagian yang nilainya sama besar. Dalam menentukan letak kuartil ini, kita harus melihat terlebih dahulu kondisi jumlah datanya. Kemudian jenis-jenis kuartil. Kuartil terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kuartil bawah, kuartil tengah atau median, kemudian kuartil atas. Letak kuartil bisa dilihat di bawah ini. Kemudian rumus kuartil. Di bawah ini adalah rumus kuartil dengan nilai data berkelompok. Di samping adalah keterangannya. I adalah 1 untuk kuartil bawah, I adalah 2 untuk kuartil tengah, I adalah 3 untuk kuartil atas, di bawah kelas kuartil. N adalah jumlah seluruh frekuensi, FK adalah jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil,
F adalah frekuensi kelas kuartil, P adalah panjang kelas kuartil. Cara menghitung rumus kuartil, yang pertama kita urutkan dulu datanya dari yang kecil hingga data yang besar, kemudian menentukan keduanya atau median. Kemudian tentukan Q1 dengan cara membagi data di bawah Q2 menjadi dua bagian yang sama besar. Keempat, tentukan Q3 dengan cara membagi data di bawah Q2 menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung lihat data yang diberikan minggu lalu. Nah, di sini sudah ada frekuensi kumulatifnya 5, 18, 25, 28, 37, dan 40. Yang pertama, kita akan mencari nilai Q1. Terlebih dahulu, kita cari letak dan posisinya. Letak Q1, masukkan rumusnya, sama dengan I per 4 kali N. Sama dengan, karena dia Q1, maka nilai I ini kita ganti menjadi 1. Jadi 1/4 N adalah jumlah frekuensi keseluruhan. 5 tambah 13 tambah 7 tambah 3 tambah 9 tambah 3 sama dengan 40. 1/4 kali 40 sama dengan 10. Jadi frekuensi letak Q1-nya 10. Jadi di frekuensi kumulatif 10 tidak ada. Kita cari yang masih berkaitan dengan 10, yaitu 18. Bisa digaris 18. Kemudian masukkan rumusnya. Q1 sama dengan TB ya 67 kurang 0,5 sama dengan 66,5 tambah 1/4 N-nya 10 kurang frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 5 yang di atas ini, kemudian 13/13 dari frekuensi yang di tengah kali 6 panjang kelas. Dari mana dapat 6, yaitu dilihat dari nilainya, dari angka 61, 62, 63, 64, 65, 66. Jadi panjang kelasnya adalah 6. Kemudian 66,5 tambah 10 kurang 5 per 13 dikali 6 sama dengan 2,30, hasilnya 68,8. Jadi kuartil 1 68,8. Kemudian untuk Q2-nya sama, kita masukkan dulu rumusnya. I per 4 kali N, I per 4 karena Q2 jadi kita ganti menjadi 2 atau 2/4 atau 1/2. N-nya 40, jadi 1/2 kali 40 sama dengan 20. Kemudian rumusnya TB tambah 1/2 N kurang frekuensi kumulatif sebelum frekuensi kumulatif per frekuensi kumulatifnya kali C atau panjang kelas. Masukkan datanya ke dalam rumus. 72,5. Oh, yang letak kedua tadi itu adalah 20. Jadi yang mendekati di sini 20 atau yang maksud dengan 20 adalah 25. Jadi angka nilainya 73 kurang 0,5 sama dengan 72,5 tambah 20 kurang 18. 20 dari letak kedua tadi itu 20 kurang 18 dari frekuensi kumulatifnya per 7 frekuensi yang di tengah kali 6 panjang kelas. 72,5 tambah 20 kurang 18 per 7 kali 6 sama dengan 74,21. Jadi
kuartil 2 nilainya 74,21. Kemudian Q3 atau kuartil 3. Kita harus mengetahui letaknya dulu. Rumusnya itu I per 4 kali N, masukkan I karena Q3 jadi 3 per 4 kali 40 sama dengan 30. Rumusnya Q3 sama dengan TB tambah 3 per 4 N kurang frekuensi kumulatif sebelumnya per frekuensi kumulatif kali panjang kelas. Masukkan data ke dalam rumus 84,5. Letak Q3-nya 30, yang berat dengan 30 adalah 37. Kita langsung garis 37 berarti nilainya 85 kurang 0,5 sama dengan 84,5 ditambah 30 dari letak Q3-nya tadi kurang 28 frekuensi kumulatif sebelumnya yang di atas berarti 28 kurang 9 frekuensi yang di tengah kali panjang kelasnya 6, kemudian dijumlahkan 84,5 tambah 30 kurang 28 per 9 dikali 6 tambah 1,3 sama dengan 85,8. Sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munifah, Stambuk A4011818448 kelas J dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang persentil, di mana persentil itu disebut PI. Di sini rumus data tunggal itu I dalam kurung N tambah 1 per 100, di mana data kelompok rumus letaknya PI sama dengan I per 100 kali N. Kita ke contoh soal. Tentukan P30 dari data berikut. Datanya itu 6, 4, 6, 4, 7, 5, 6, 5, 9, 7, 10, 7, 10, 6. Kita urutkan dari terkecil sampai ke besar. Di mana datanya itu yang sudah diurutkan 4, 4, 5, 5, 6, 4 kali, 7, 3 kali, 9, 1 kali, 10, 2 kali. Terus datanya itu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, di mana N tersebut adalah 14. Terus dimasukkan rumus letak P30-nya itu rumusnya sama dengan I dalam kurung N tambah 1 per 100, di mana nilai I-nya itu 30, nilai N-nya itu 14 tambah 1 per 100. Jadi 30 14 tambah 1 itu 15 per 100. Terus 30 kali 15 hasilnya 450 per 100. 450 dibagi 100 sama dengan 4,5. Jadi P30 itu nilainya di datanya itu 5 tambah 6 per dibagi 2 sama dengan 11 dibagi 2 hasilnya 5,5. Terus kita ke data kelompok, di mana rumusnya itu PI ditambah TB tambah I per N I bagi 100 kali N kurang FK per F1 FI dikali P. Letak data kelompoknya itu letaknya PI bagi I bagi 100 kali N. Kita ke contohnya, hitunglah nilai P20 dari data tersebut.
Di sini ada datanya, sudah ada datanya. Terus P25 dibagi 100 kali 40, di mana 25 kali 40 hasilnya 1000, dibagi 100, 1000 bagi 100 hasilnya 10. Terus di mana nilai 10 ini mendekati 12, jadi hasilnya di urutan kedua. Di mana P25 9, frekuensinya 9, terus FK-nya 3, terus L-nya ada 5, nilai TB-nya 25 kurang 0,3. P25 ditambah P25 hasilnya TB, kita kasih masuk rumusnya, maaf. TB tambah I bagi 100 kali N kurang FK per FI kali L. Terus di mana TB 25 kali 5, 25,5 tambah 10 kurang 3 per 100 dikali 5, di mana 25,5 ditambah 35 dibagi 9 dikali 25 tambah 25,5 ditambah 3,9 hasilnya 29,4, di mana jadi nilai dari P25 itu persentil 25, maksudnya hasilnya 29,4. Itulah tadi hasil penjelasan dari persentil. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.